Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di kelas Laravel Dasar untuk Pemula bersama saya Muhammad Putra AG. Di video kali ini kita akan membahas mengenai blade templating pada views yang ada di framework Laravel. Kalau kita buka project kita, kemudian kita buka folder resources, folder views. Nah, kita bisa lihat di sini ada file welcome.blade.php yang isinya itu mirip seperti HTML. Tapi kalau kita perhatikan di nama filenya itu extensionnya bukan .html tapi .blade.php. Jadi .blade.php ini adalah template HTML untuk Laravel. Jadi selain untuk menampilkan atau ya menampilkan struktur halamannya, di sini juga kita bisa menampilkan data seperti di sini ya dengan kurung kurawal. Kemudian kita juga bisa melakukan conditional rendering gitu. Di sini jika telah login, jika root-nya adalah login, maka yang ditampilkan adalah ini gitu. Nah, jadi kita bisa mengelola datanya langsung di view. Itulah perbedaan antara Blade dan HTML gitu. Nah, ini bisa kita hapus ya. Semuanya kita buat dari awal. Ini kita save. Sebelum kita membuat file blade-nya atau file HTML-nya, teman-teman bisa mendownload aset yang ada di description video ini gitu. Kemudian download, nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Jadi ada gambar ya, produk 1 sampai produk 5, kemudian ada app.css. Nah, saya membuat CSS sendiri untuk project ini supaya ketika teman-teman membuka video ini kapanpun tidak ada CSS yang rusak. Jadi supaya itu tujuannya. Kalau saya menggunakan framework nanti takutnya kalau frameworknya update gitu ada sintaks yang tidak bisa digunakan. Jadi saya membuat CSS sendiri. Nah, ini CSS-nya teman-teman copy kemudian masukkan ke folder resources CSS. Nah, ini kan ada app.css. Ini ditimpa aja. Kalau misalkan di Visual Studio Code itu bisa di drag and drop. Ini kita drag, kemudian kita drop di folder CSS. Nah, kita replace. Nah, nanti CSS-nya akan tampil di sini. Untuk project ini saya tidak akan menjelaskan mengenai CSS-nya karena kita fokus di Laravel-nya. Setelah teman-teman mengcopy ke folder resources, nah biasanya CSS itu kan adanya di folder public ya, yang kita panggil itu di public. Caranya supaya folder app, file app.css ini itu bisa masuk ke public, itu bisa masuk ke terminal, kita ketikkan npm run dev, kemudian ketikkan enter. Nah, setelah npm run dev dijalankan, kita bisa buka folder public, ke folder CSS, kemudian kita buka app.css-nya. Nanti app.css yang ada di resources akan di-copy ke app.css yang ada di public. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak langsung aja copy ke public, kemudian CSS ini app CSS-nya. Di Laravel itu kita bisa tidak hanya bisa menggunakan CSS biasa saja, tapi kita juga bisa menggunakan CSS preprocessor seperti Sass, Less, Stylus, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau kita menuliskan CSS dalam CSS preprocessor itu, nanti kita menuliskannya di resources. Nanti file CSS preprocessornya akan di-compile oleh Laravel dengan perintah npm run dev tadi, kemudian hasilnya menjadi CSS biasa yang ditaruh di public CSS gitu. Nah, karena ini kebetulan kita di resource-nya itu menggunakan CSS biasa, maka ini tidak ada perbedaan. Mungkin itu penjelasannya ya, sedikit. Kemudian ini bisa kita tutup dan tidak kita buka-buka lagi. Untuk welcome.blades.php-nya ini bisa kita ganti namanya menjadi index.blade.php. Nah, ini bebas aja sebenarnya, tapi saya pengen ngubah jadi ini. Nah, kemudian di sini kita bisa menuliskan
tanda seru, kemudian kita enter. Kalau di Visual Studio Code, dia bakalan bikin HTML skeletonnya. Nah, di sini teman-teman silakan mengikuti dengan persis ya, supaya tampilannya sama dengan saya. Di sini kita tuliskan Digi Shop title-nya. Nah, hal yang pertama kita buat adalah navigation bar yang ada di atas itu ya. Di sini kita bisa menuliskan header, kemudian di dalamnya ada tag anchor tag, isinya kita kosongkan saja terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan kelas menu item. Nah, ini kelasnya yang berasal dari CSS kita ya. Kemudian di dalamnya itu kelasnya adalah brand logo. Kemudian isinya adalah span, kemudian kita tuliskan digi, setelah span ini kita tuliskan shop. Kemudian setelah anchor tag ini kita membuat unordered list. Di dalamnya ada list, jadi ini adalah list menu itemnya. Dalam anchor tag lagi, kita kosongin dulu, kemudian kita kasih kelas menu item. Kemudian isinya adalah semua produk. Kemudian ini kita copy, kita duplikat ke bawah, kelasnya sama, menu item juga, kemudian isinya tambah produk. Nah, ini jadi untuk menu tambah produk. Kemudian setelah header ini kita mempunyai tag main. Jadi kontennya itu ada di dalam main ini. Nah, misalkan di sini saya tuliskan H1 halaman utama. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita buka di routes, kemudian web.php. Nah, ini kan kalau slash, itu kita akan menuju ke product controller pada function index. Kita buka controllernya, app http controllers product controller. Nah, di sini function index hanya menampilkan string saja. Kita ingin menampilkan view-nya. Nah, bisa kita tuliskan view, kemudian namanya adalah, karena sudah kita ganti, jadinya index. Kita save, kemudian kita buka atau kita jalankan project-nya dengan ketikan php artisan serve. Nah, setelah jalan, ini kita kita buka ke browser. Oh ya, jangan lupa jalankan juga XMPP-nya ya. Nah, jalankan XMPP-nya di Apache, kemudian dan MySQL. Setelah keduanya jalan, kita bisa kembali ke browser, kemudian ketikkan 127.0.0.1 port 8000. Kemudian kita ketikkan enter. Nah, kalau kita buka, halamannya akan seperti ini. Tapi ini stylenya belum ada. Nah, masalahnya apa? Kalau kita lihat di file index.blade.php kita, ini kita belum mengimport CSS-nya yang ada di public tadi. Caranya di sini kita tinggal ketikkan link rel style sheet, kemudian href-nya ini adalah path atau ya path untuk ke public CSS app.css-nya. Nah, di Laravel, kalau kita ingin mengambil file yang ada di dalam folder public, itu ada caranya dengan kurung kerawal 2 kali, kemudian kita ketikkan aset tanpa S. Nah, dengan aset ini kita sudah masuk ke folder public.
Jadi karena kita ingin mengambil folder CSS, kemudian app.css, maka yang kita tuliskan adalah CSS, kemudian /app.css. Ini kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita reload. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau kita lihat ini masih belum ya, ininya belum ke samping. Jadi sepertinya ada yang salah. Coba saya cek dulu. Nah, kita salah ya di sini. Seharusnya setelah header ini ada nav. Kemudian yang isinya tadi kita masukkan ke dalam nav. Kemudian kita save, kita kembali, kita reload. Nah, sekarang navbarnya sudah jadi seperti ini. Kemudian yang kita perhatikan lagi, ini kan untuk halaman utamanya ya, halaman data produk. Nah, untuk halaman tambah produk itu juga ada navbarnya. Nah, di semua halaman itu punya navbar. Apakah kita harus mengcopy codingan kita ke semua file untuk navbarnya? Nah, ini adalah kelebihan dari Laravel. Jadi kita bisa membuat komponen sendiri, kemudian kita import gitu. Nah, kita di folder resources ini, kemudian di views, kita bisa buat folder baru. Namanya adalah layout. Jadi kita membuat layout. Di dalam sini kita bisa membuat file baru, namanya adalah main.blade.php. Jadi untuk komponen ini kita copy paste, kita copy semuanya, kita cut, kemudian kita masukkan ke main.blade.php. Nah, sekarang permasalahannya adalah untuk setiap halaman itu kontennya yang ada di dalam main ini berbeda. Gimana caranya kita bisa mengkustomisasi yang ada di dalam main ini? Ini kita bisa tuliskan di sini dengan add yield, kemudian kita tuliskan string, maunya ini diisi dengan apa. Nah, karena kita mau ngisi konten, ya udah kita tuliskan konten. Tapi ini bebas ya sebenarnya. Kemudian kita save. Nah, di dalam index.blade.php kita harus mengextend file ini supaya kita ngambil ngambil layoutnya dan ditaruh di sini. Caranya dengan add extends. Nah, kita mengextends apa? Kita masuk ke folder layouts. Kan kita masuknya ke layout sini ya. Kemudian nama filenya adalah main. Maka .main. Seperti ini. Setelah itu kita ingin mengisi konten di sini. Nah, caranya itu kita bisa tuliskan add section. Kemudian namanya tadi apa? Nah, namanya tadi kan konten ya. Jadi nama ini harus sama dengan nama yang ada di main-nya. Kemudian di sini kita tutup dengan end section. Nah, di dalam sini kita tuliskan codingan yang mau kita masukkan ke dalam sini. Gitu. Misalkan di sini saya ingin menuliskan H1, kemudian halaman data produk. Kemudian kita save. Kita kembali lagi ke browser, kita reload. Ini harusnya tampilannya adalah halaman data produk. Kita reload. Nah, sekarang sudah tampil ya halaman data produk. Jadi, seperti itu untuk blade templating. Nanti di video selanjutnya kita akan mulai membuat halaman data produknya. Untuk video ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi semuanya.